Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliza Amalia Putri dari kelas 11-1. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui SSP dan SST. SSP dan SST itu apa sih? SSP itu adalah sistem saraf pusat, sedangkan SST itu sistem saraf tepi. Nah, di sini saya akan membuat video tentang penjelasan tentang SSP dan EST beserta bagian-bagian otak dan fungsinya. Lanjut. Pertama-tama dan yang paling utama adalah SSP, sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini punya komando tubuh, terdiri otak dan sumsum tulang belakang. Otak pusatnya berpikir. Seperti kita belajar, kita butuh otak untuk berpikir, untuk mengolah materi yang diberikan oleh guru. Dan ingatan seperti masa-masa sekolah, masa-masa bersama teman kecil, emosi seperti kita kesal, sedih, marah, dan pengatur semua organ tubuh di kita seperti rasa gatal, rasa sakit, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah jalur penghubung antara otak dan seluruh tubuh. Jadi otak itu sebagai pengolah dan sumsum tulang belakang sebagai pengarah, gitu, kayak memberi sinyal pada organ-organ yang lain. Seperti gambar di sini, otak dan sumsum tulang belakang tersambung kan? Panjang kan, sampai kira-kira ekor manusia itu. Makanya dari itu banyak sekali dulu ya berita tentang bahwasannya anak sekolah yang bercanda nih ditarik kursinya terus jatuh, terus tulang ekornya patah, itu beresiko sampai otak tuh. Oh ya, tak lupa dengan fungsinya SSP, sistem saraf pusat, yaitu menerima info dari tubuh pastinya. Makanya adanya sumsum tulang belakang juga otak. Otak memberikan sinyal kepada sumsum tulang belakang, dan sumsum tulang belakang melalui organ-organ yang lainnya berproses lalu memberi perintah balik. Itu teman. Dan yang kedua yaitu SST, sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi apa sih? Yaitu jaringan kabel. Nah, sebutannya ya, istilahnya, yang menghubungkan ESP, sistem saraf pusat, ke seluruh tubuh. Dibagi jadi dua, yaitu saraf sensorik dan saraf motorik. Nah, si saraf motorik ini, sensorik ini membawa sinyal dari panca indera ke otak. Seperti kita, panca indera kita ada berapa sih? Banyak kan? Ada menghirup, melihat, meraba, terus merasa, ya pokoknya itu. Nah, panca indera ke otak. Nah, panca indera yang kita misalnya sentuh HP nih, kita merasa megang gitu. Nah, itu sistem dari memberi sinyal ke otak kita kalau bahwasannya kita megang HP, terasa megang lemari tuh. Nah, contohnya seperti kamu memegang air panas dan saraf sensorik itu lapor ke otak. Nah, seperti itu yang sebelumnya aku ingin contohkan, yaitu memegang lemari, memegang baju, atau memegang apapun, itu kita terasa sampai ke otak gitu. Makanya otak tuh menerima bahwasannya kita lagi memegang ini gitu. Dan yang kedua yaitu saraf motorik. Saraf motorik adalah bawa perintah dari otak ke otot dan kelenjar. Maksudnya apa sih, Kak? Yaitu contohnya seperti otak perintah tangan buat menarik tangan dari api. Semisalkan motorik itu istilahnya kayak refleks ya. Semisalkan kita megang maggot. Nah, kita megang maggot tapi kita takut kayak ketarik gitu. Itu refleks, kayak kita takut, kita ragu, kita apa. Nah, itu sistem motorik dari tubuh kita sendiri. Gitu, teman-teman.
Nah, tapi ST atau sistem saraf tepi ini dibagi menjadi dua. Jadi sistem saraf sadar atau somatik gitu. Dan otonom juga. Yang otonom ini mengatur jantung, napas, pencernaan tanpa kamu sadari loh. Tuh. Nah, tak lupa juga dengan bagian-bagian otak dan fungsinya. Apa aja sih? Ya, otak itu dibagi menjadi 3 fungsi utama. Yaitu yang pertama, otak besar atau cerebrum. 2, otak kecil atau cerebellum. Terus yang ketiga yaitu batang otak atau brainstem. Nah, yang pertama banget nih yaitu otak besar atau cerebrum. Nah, cerebrum ini bagian paling besar. Bentuknya berlipat-lipat lah, ini kalian lihat sendiri. Nah, dibagi jadi 4 lobus. Nah, 4 lobus ini namanya apa aja? Yang pertama, lobus frontal. Kedua, lobus parietal. Dan yang ketiga, lobus temporal. Keempat atau terakhir, occipital. Nah, kita sebutin satu-satu ya, jelasin satu-satu, sabar. Yang pertama yaitu lobus frontal. Lobus frontal itu adalah berpikir logis gitu, maksudnya jelas gitu maksudnya. Nah, mengambil keputusan, seperti mengambil keputusan, kepribadian, mengontrol kegerakan sadar kita sendiri. Ini bagian direktur kita semua. Dan yang kedua, lobus parietal. Nah, lobus parietal ini mengolah sentuhan tuh. Suhu, nyeri, posisi tubuh bahkan. Ini yang ketiga, lobus temporal. Lobus temporal ini adalah mengolah suara, bahasa, ingatan, jangka panjang tuh. Keren kan? Aduh, kecil-kecil tapi cabai rawit ya. Dan yang terakhir itu lobus occipital. Lobus occipital yaitu pusat penglihatan. Ya, tanpa ini tuh kamu jadi buta walaupun mata kamu normal kayak begini gitu. Tuh. Dan yang kedua yaitu otak kecil atau cerebellum. Nah, otak kecil atau cerebellum ini adalah ada di bagian bawah otak besar. Seperti ini. Nah, fungsinya itu jaga keseimbangan, koordinasi gerakan, dan motorik halus. Makanya orang mabuk tuh jalannya sepoyongan gitu tuh contohnya. Karena cerebellumnya itu terganggu gitu aja. Dan yang ketiga, tak lupa dong, yaitu batang otak atau brainstem. Batang otak atau brainstem itu menghubung antara otak besar, otak kecil, dan sumsum tulang belakang. Terdiri dari ada 3, yaitu mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Oh, banyak juga ya. Nah, ini tuh mengatur fungsi vital yang otomatis kayak nafas nih. Kita begitu. Gitu doang gitu. Ngaturnya udah seluar biasa itu ya, ciptaan yang sangat luar biasa gitu. Nah, kalau bagian maksudnya detak jantung, tekanan darah, refleks menelan tuh banyak kan. Nah, kalau bagian ini rusak tuh bisa langsung bahaya buat tubuh kita sendiri. Maka dari itu bersyukur kita normal, sehat walafiat. Dan Tuhan kita tuh sangat luar biasa menciptakan kita sesempurna ini. Walaupun kita ngerasa kurang, tapi bersyukurlah kita masih hidup dan kita dihidupkan detik ini. Dan masih diberikan kesempatan untuk tiap detiknya. Tuh. Dan intinya nih, SSP atau sistem saraf pusat mikir dan ngatur. Sedangkan ST atau sistem saraf tepi itu nyamperin info-info secara bolak-balik dong. Kan sebanyak itu kan. Dan setiap bagian otak itu punya spesialisasinya sendiri. Terus keren itu. Aduh, kenapa kamu kurang bersyukur gitu sama Tuhanmu sendiri. Makanya bersyukurlah tiap detiknya dan nikmati. Walaupun sedih, berat apa, semua itu kamu gak sendiri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.